Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini dari kelompok 1 akan membahas peradaban Islam pada masa modern menurut tokoh Rifa'ah Baidawi. Sebelumnya perkenalkan oleh saya Cinta Kesejuan dari Pendidikan 10. Saya Regina Putra Tara, absen 28. Saya Puan Hera, absen 15. Oke, jadi di isi PPT saya ini ada yang pertama ada riwayat hidup tokoh, yang kedua ada teladan tokoh, yang ketiga ada karya tokoh, dan yang keempat ada pemikiran tokoh. Riwayat hidup tokoh Rifa'ah Baidawi. Rifa'ah Al-Masawi 1501 sampai 27 Mei 1873 adalah seorang penulis, guru dan juga tuan Mesir yang lahir pada tahun 1801 di Tahta, Mesir. Dia menjadi salah satu penggaruk pemikiran Islam kenamaan di Mesir. Gagasan pemikirannya adalah mendialogkan antara gagasan pemikiran Barat yang pada saat itu dipengaruhi pemikiran modernisme dengan gagasan pemikiran Islam yang sering disebut sebagai modernisme Islam. Latar belakang keluarganya adalah Bani Ashraf yang dikenal kaya raya dan mulia. Menurut riwayat pendidikannya, ia pernah mengenyam pendidikan di Al-Azhar Kairo pada usia 16 tahun dan selesai pada usia 21 tahun. Dia menjadi kepala sekolah di sebuah sekolah kenamaan yang bernama Sekolah Bahasa pada tahun 1853 yang kelak akan menjadi bagian dari Universitas Ain Syams. Setelah lulus, dia sempat mengajar di Al-Azhar selama 2 tahun dan menjadi imam di tentara Mesir pada saat itu. Pada akhirnya, dia kemudian dikirim ke Prancis pada tahun 1826 dari misi beasiswa yang diberikan oleh Muhammad Ali Pasha berkat rekomendasi dari Hasan al-Banna. Kemudian di Prancis, Rifa'ah mempelajari berbagai disiplin ilmu, pengetahuan seperti ilmu bumi, teknik, sejarah, bahkan politik. Dia mempelajari beragam disiplin ilmu tersebut dikarenakan dia ingin menerjemahkan beberapa literatur bahasa Prancis ke Arab guna untuk meningkatkan transfer pengetahuan Barat ke dunia Islam khususnya di Mesir. Beberapa tim penguji di Prancis benar-benar mengakui kemampuan Rifa'ah dalam menerjemahkan dan pada bidang inilah. Rifa'ah mempunyai peran besar dalam mengaruhi pemikiran ulama Mesir berikutnya yang pada akhirnya menjadi sumbangsi terbesarnya. Kemudian saya akan menjelaskan teladan tokoh. Yang pertama, dedikasi tinggi dalam pendidikan. Rifa'ah Baidawi menghabiskan banyak waktu dalam mengajar dan mengatur pendidikan yang memiliki ide-ide inovatif tentang pendidikan yang dituangkan dalam bukunya. Yang kedua, pembaharuan pendidikan. Setelah kembali dari Paris, Rifa'ah Baidawi banyak menghabiskan waktunya untuk membantu para penguasa memodernisasi Mesir, termasuk dalam bidang pendidikan. Yang ketiga, kehidupan pelajar yang tak pernah berhenti. Saat umur 16 tahun, Rifa'ah Baidawi telah menyelesaikan belajarnya di Universitas Al-Azhar Kairo. Selanjutnya ada karya-karyanya. Yang pertama ini adalah karya terjemahannya. Nah, karya terjemahan yang terkenal darinya ialah Ruh Al-Qawanin serta Al-Fat Al-Judin. Ruh Al-Qawanin merupakan terjemahan dari karya itu yang judul aslinya adalah The Spirit, The Devil. Buku tersebut berisi tentang secara politik yang dituliskan oleh Montesquieu. Pada nyalahan buku ini ke bahasa Arab, bahwa Rifa'ah membuat ide-ide demokrasi dan modernismenya berkembang cepat di Mesir. Selain buku tersebut, Rifa'ah juga menerjemahkan karya Jean-Jacques Rousseau yang berjudul Kontrak Sosial yang dia terjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi Al-Aqd Al-Judin. Sampai seperti sebelumnya, buku juga berisi tentang teori politik. Ini gambar buku. Dan selanjutnya kan dia tuh hijrah ke Paris. Nah, ini dia buat buku tentang Paris. Nah, saat di Paris, Rifa'ah kemudian menulis sebuah buku yang berisi tentang pengalamannya dalam mencari ilmu beserta beberapa profil tentang kota tersebut, dari seperti sistem pemerintahan dan juga ilmu pengetahuan yang diajarkan di sana. Buku itu kemudian dia namai sebagai Taklis Al-Fiqh Fitaklis Paris dan umum dikenal sebagai Rifa'ah. Judul dari versi bahasa Inggris dari buku ini adalah Paris Provision, dalam bahasa Prancis dikenal sebagai L'Or de Paris. Dalam buku tersebut, Rifa'ah menuliskan dinamika kehidupannya selama 5 tahun belajar di Prancis di Paris. Dia menjulai yang namanya Sentral Sankarto, kebebasan berpendapat, demokrasi, serta konstitusi. Semua hal tentang Paris dan budaya, politik, dan pendidikan yang
dalam negeri. Selanjutnya saya akan menjelaskan pemikiran tokoh dari Rifa'ah Baidawi. Yang pertama ada pendidikan. Menurutnya pendidikan harus universal dan memansipasi wanita. Pendidikan adalah maksimal golongan baik pria maupun wanita tanpa membedakan status apapun jenis kelamin. Yang kedua ada ekonomi. Orang Mesir dahulu menanam padi lantaran tergantung pada tanah yang subur. Oleh karena itu, perlu melakukan perbaikan dengan pertanian, yaitu dengan menanam pohon kelapa, anggur, zaitun, memelihara lebah, buah sutra, termasuk pembedaan jenis tanaman yang kurang, perbaikan irigasi juga. Lalu melanjutkan untuk melakukan perbaikan jalan yang menghubungkan satu tempat ke tempat lain, membangun jembatan dan alat komunikasi. Yang ketiga ada pemerintahan. Menurutnya, tata pemerintahan yang paling ideal adalah pemerintahan pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat. Di mana pemerintahan harus dijalankan dengan adil berdasarkan undang-undang. Jadi, untuk pelaksanaan undang-undang tersebut, setidaknya harus ada Lembaga badan badan yang bisa, yaitu legislatif, eksekutif, dan legislatif. Yang terakhir, tata air atau At-Tahsawi berkatakan bahwa tanah air adalah tanah tumpah darah seseorang menurut Islam. Dengan patriotisme ini, At-Tahsawi berpendapat bahwa selain adanya persaudaraan keagamaan, juga ada persaudaraan tanah air. Persaudaraan tanah air ini ternyata lebih dominan, sehingga patriotisme menjadi dasar kuat dalam seseorang atau golongan untuk mendirikan tanah masyarakat yang beradab. Sekian dari kelompok 1.